realistis dan akuntabel sehingga resiko ketidakpastian penerimaan perpajakan dapat diminimalkan. Target penerimaan perpajakan memperhatikan kondisi perekonomian global dan perekonomian domestik, serta upaya reformasi perpajakan yang dilakukan baik dari sisi kebijakan maupun dari administrasi. Reformasi perpajakan dilakukan untuk memperkuat lembaga penerimaan perpajakan baik dari sisi organisasi, database dan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk pelayanan kepada wajib pajak yang makin pasti dan baik. Kebijakan dan regulasi perpajakan dijaga sesuai kebutuhan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan keadilan serta menjaga level playing field. Dari pertemuan Menteri Keuangan G20 di Fukuoka akhir minggu lalu, saat ini sedang dilakukan kerjasama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi perpajakan secara global untuk memerangi penghindaran pajak dan menghadapi era digital yang telah menyebabkan erosi basis perpajakan di seluruh dunia. Indonesia aktif di dalam forum G20 dan forum internasional di dalam menjaga kepentingan perpajakan Indonesia dan melindungi basis perpajakan agar tidak terkena erosi akibat praktek-praktek penghindaran pajak maupun akibat kemajuan teknologi digital yang menghapuskan kehadiran fisik suatu perusahaan atau konsep permanen establishment yang membuat pemungutan pajak semakin sulit dan menantang. Dengan kerjasama internasional dan transparansi perpajakan global, akan semakin sulit bagi siapapun untuk menghindari dan menyembunyikan kewajiban perpajakannya. Momentum global ini sangat penting bagi perluasan basis pajak Indonesia. Pemerintah akan terus melakukan upaya secara optimal agar penerimaan perpajakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Nasdem yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas peningkatan rasio perpajakan pada tahun 2018. Kami juga mengapresiasi dukungan dari fraksi Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah untuk terus mendorong peningkatan penerimaan perpajakan sehingga tax rasio semakin tinggi. Kami sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan, pemerintah harus melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan mekanisme perpajakan yang mudah sehingga bisa mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mudah. Berkaitan dengan pentingnya insentif perpajakan bagi pertumbuhan ekonomi dan guna meningkatkan daya saing usaha yang berorientasi ekspor serta mendukung tumbuhnya investasi. Pemerintah menghargai dukungan dari FPD, FPAN, FPKB, FPKS dan FBBP yang sejalan dengan arah kebijakan perpajakan terkait kebijakan pemberian insentif perpajakan. Pada tahun 2017, besarnya insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat mencapai 154,7 triliun rupiah atau sekitar 1,14% dari produk domestik. Bentuk insentif tersebut antara lain berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan tarif pajak, tidak dipungut pajaknya. Insentif perpajakan diwujudkan dalam berbagai bentuk mencakup
pemberian tax holiday, tax allowance, fasilitas dan kemudahan, insentif perpajakan yang diberikan kepada berbagai sektor usaha, termasuk sektor usaha kecil dan mikro, berupa pengurangan tarif pajak. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan insentif perpajakan agar dapat dimonitor efektivitasnya. Pemerintah juga akan menyampaikan laporan belanja perpajakan atau tax expenditure report secara tahunan sebagai bagian dari transparansi kebijakan perpajakan. Pimpinan, para wakil ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menghargai pandangan FNasdem, FPKB, FPKS, FPPP, dan FPAN tentang peluang peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dividen BUMN, pendapatan negara yang dipisahkan, serta PNBP lainnya, serta pendapatan BLT. Secara umum, peningkatan penerimaan negara bukan pajak dapat dilakukan melalui aspek kebijakan maupun perbaikan tata kelola pemungutan. Optimalisasi PNBP melalui aspek kebijakan ditempuh dengan peningkatan subjek wajib pajak bayar, perluasan objek PNBP, dan peningkatan tarif PNBP. Semua upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kemampuan dan daya beli masyarakat atau ability and willingness to pay, keberlangsungan dunia usaha, serta dampak kerusakan lingkungan. Juga adanya kemungkinan implikasi pungutan yang membebani wajib bayar. Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP merupakan momentum yang tepat untuk perbaikan tata kelola dan kebijakan PNBP. Hadirin yang saya muliakan, pemerintah mengapresiasi pandangan FPDIP, FPG, FPD, FGerindra, FPAN, FPKB, FHanura, FPKS, FPPP, dan FNasdem mengenai belanja pemerintah tahun 2020 agar mampu menciptakan stimulasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengendalikan defisit dan keberlanjutan fiskal di dalam jangka pendek maupun jangka menengah panjang. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah tahun 2020 harus efektif mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan harus dikelola secara transparan serta akuntabel dan mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan refocusing belanja pemerintah. Pemerintah mendorong kebijakan spending better atau belanja lebih baik untuk memastikan bahwa belanja negara dikelola secara efisien namun tetap produktif serta efektif mewujudkan kesejahteraan. Hal ini ditempuh dengan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, serta mendorong efektivitas bantuan sosial dan subsidi, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Adapun efisiensi belanja barang pada pagu indikatif di semua kementerian dan lembaga harus ditujukan untuk mendorong belanja negara agar lebih efisien dan terhindar dari pemborosan, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melakukan stimulasi ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang makin baik. Pemerintah sependapat dengan pandangan